Anda kembali lagi dalam rangkaian acara CNBC Indonesia X Ajaib Trader Summit and Competition 2021. Kali ini bersama saya, Axis in Axis. Dan selanjutnya kita sudah kehadiran narasumber kece kita kali ini ada Ko Dennis sebagai influencer eksklusif dari Ajaib yang pastinya akan membawakan tema seputar peluang cuan di masa window dressing nih. Kita sapa dulu ya. Halo Ko Dennis, apa kabar? Selamat siang Mbak Axis. Siang, kabar baik ya. Udah siap nih kayaknya ya dengan materi-materinya. Wah, siap banget dong Karena hari ini ini. kan udah menjelang akhir tahun nih, biasanya ada momentum window dressing itu ya. Nah gimana sih nih Sobat Cuan sapaannya ya, itu bisa memanfaatkan momentum window dressing ini untuk mencari cuan. Nanti Ko Dennis bisa paparkan tips-tips gitunya ya. Silakan Ko Dennis. Oke, baik, terima kasih Mbak Axis atas waktu dan tempatnya. Saya akan share materi singkat pada hari ini untuk teman-teman semua. Seperti kita tahu bahwa di akhir tahun atau setiap periode pada market Indonesia khususnya akan terjadi yang namanya window dressing. Dan window dressing ini merupakan momen atau hal yang ditunggu oleh para investor dan trader khususnya di Indonesia. Karena ada indikasi daripada historical data kalau kita lihat bahwa di bulan Desember biasanya akan terjadi penguatan di indeks harga saham gabungan kita. Dan hari ini kita akan membahas dari sisi apa itu window dressing, apa yang akan terjadi di window dressing, dan sektor-sektor serta saham apa yang kira-kira seksi dan layak untuk dikoleksi di portofolio investasi kita. Disclaimer bahwa semua informasi yang saya sampaikan hanyalah bersifat edukasi dan bukan merupakan rekomendasi beli untuk keputusan investasi kita bersemua. Peluang window dressing, sebelum kita masuk kepada pembahasan mengenai window dressing sendiri, mari kita bahas sedikit mengenai indeks harga saham gabungan kita atau IHSG. Nah, kalau kita lihat di sini data yang sudah saya tampilkan dari bulan Agustus, September, di sini kita bisa lihat bahwa IHSG terdapat fase sideways. Dan ketika kita sudah masuk ke dalam bulan Oktober dan juga bulan November sampai hari ini, IHSG rally dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, bahkan di perdagangan tanggal 22 November di hari kemarin, Senin kemarin, penutupan sempat menyentuh level 6.723 dan juga sempat menyentuh all time high-nya di 6.754. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sesuatu yang positif, sikap optimisme daripada pelaku pasar modal di Indonesia, baik trader maupun investor, sehingga sikap optimisme ini yang dapat menjadi bahan bakar untuk pergerakan IHSG khususnya di akhir tahun 2021 ketika tepatnya di Desember ketika momen daripada window dressing ini. Nah, kita juga berbicara mengenai menurunnya penularan kasus COVID-19 ini. Di sini ada dua data yang saya tampilkan mengenai penularan kasus COVID-19 dan juga data dari tingkat kematian kasus COVID-19 yang sudah cenderung melandai dan turun daripada tahun 2021, dari awal 2021 hingga November di bulan ini. Kasus daripada penurunan COVID-19 ini sudah menurun sangat signifikan, dan hal ini juga mungkin karena digenjot daripada vaksin yang digenjot oleh pemerintah sehingga juga PPKM terjadi relaksasi, seperti misalnya contohnya Jakarta sudah masuk ke PPKM level 1. Hal ini akan menjadi bahan bakar positif untuk pemulihan ekonomi khususnya di Indonesia, sehingga pemulihan ekonomi ini yang akan membuat sektor-sektor di market kita yang mungkin terjadi lagging, seperti contohnya sektor properti yang nantinya di kemudian hari di 2022 mungkin akan terjadi sesuatu pemulihan yang cukup baik dan prospek yang baik untuk kedepannya. Dan kita akan juga berbicara mengenai sedikit prospek pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sini ada dua poin yang saya highlight. Yang pertama adalah menguatnya permintaan domestik yang secara linear seperti data yang sudah saya tampilkan di slide sebelumnya mengenai kenaikan tingkat vaksinasi dan juga penurunan kasus COVID-19 di Indonesia sendiri. Ini yang membuat menguatnya permintaan domestik sehingga perputaran roda ekonomi di Indonesia ini akan melaju jauh lebih cepat di tahun 2022 bahkan di 2023 ketika pasca pandemi nanti. Nah, di poin nomor 2 yang saya highlight di sini ada mengenai perdagangan komoditas seperti batu bara, CPO dan juga logam. Seperti yang kita tahu khususnya investor dan trader yang juga mengikuti market, kalau kita lihat harga komoditas seperti batu bara dan CPO di tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, bahkan CPO sendiri juga menyentuh all time high-nya di 2 bulan terakhir ini, sehingga kenaikan dari harga-harga komoditas seperti batu bara dan CPO ini yang akan memberikan sentimen positif terhadap surplus daripada transaksi yang sedang berlangsung, sehingga ini merupakan sentimen yang cukup baik ya di Indonesia sendiri khususnya di sektor komoditas ini. Baik, kita akan masuk juga terhadap window dressing sendiri. Nah, window dressing ini sebenarnya istilah simple atau analoginya adalah mempercantik daripada laporan portofolio investasi yang dilakukan oleh perusahaan maupun manajer investasi. Nah, pertanyaannya ketika kita melihat daripada momen window dressing ini, mengapa manajer investasi harus melakukan percantik daripada portofolio investasinya? Hal ini biasa dilakukan dari
akhir periode. Jadi sebenarnya window dressing ini mungkin terjadi setiap akhir kuartal, cuman memang pengaruh yang paling besar atau paling signifikan memang ada di akhir tahun, tepatnya di bulan Desember. Dan kita juga sudah mau masuk ke bulan Desember penghujung tahun, yaitu Desember 2021. Dan kalau kita lihat yang dilakukan oleh manajer investasi mempercantik portofolio investasinya ini sebelum biasanya dipresentasikan di fund fact sheets. Dan juga kalau kita lihat kinerja di masa lampaunya yang mungkin kurang baik sebelumnya, lalu kita juga melihat biasanya manajer investasi mengurangi bobot-bobot daripada kinerja saham yang kurang baik dan menggantikannya dengan saham-saham dari segi bobot yang memang lebih baik. Nah, lalu juga kita berbicara mengenai untuk mendapatkan kepercayaan dan loyalitas daripada investor dan calon investor baru, sehingga biasanya ketika kita melirik atau mencontek daripada top holdings reksadana yang memiliki aset under management yang cukup besar, itu akan menjadi salah satu cara kita untuk strategi kita trading atau memilih stok di dalam window dressing ini. Kita akan berbicara sedikit mengenai data historical data yang sudah terjadi. Data ini saya ambil dari tahun 98 hingga 2020 yang sudah terrealisasi. Dan kalau kita lihat pada pergerakan harga indeks harga saham gabungan kita di bulan Desember tepatnya dari tahun 98 sampai tahun 2020 sekitar 22 tahun. Rata-rata kenaikan atau penguatan harga indeks harga saham gabungan kita itu ada di angka 4,45%. Dan kalau kita lihat dari 22 tahun ini hanya ada 1 tahun di mana ketika indeks harga saham gabungan kita mengalami pelemahan yaitu sebesar 3%, yaitu di tahun 2000. Dengan historical data ini dapat disimpulkan bahwa tingkat akurasi atau chance untuk penguatan IHSG di bulan Desember kita bisa menyentuh di atas level 90%. Tetapi perlu juga kita ingat bahwa tidak ada suatu kepastian di dalam market, sehingga ketika terjadi anomali di dalam market akan ada kemungkinan bahwa di bulan Desember atau penghujung tahun 2021 ketika window dressing terjadi IHSG tidak mengalami penguatan. Tapi harapan kita tentunya sebagai trader dan investor Indonesia bahwa window dressing dapat terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga portofolio yang ada, saham-saham yang kita ada di portofolio investasi kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Lalu kita juga masuk saham apa yang kira-kira menarik ketika masuk ke momen window dressing ini. Seperti yang kita tahu bahwa ada sekitar 750 lebih daripada perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Tentunya ketika di bulan Desember IHSG mengalami penguatan, tidak menutup kemungkinan bahwa akan aja ada saham-saham yang tidak mengalami penguatan. Sehingga kita sebagai investor dan juga trader harus cermat dalam memilih emiten-emiten yang kita akan koleksi dalam portofolio investasi kita. Di sini ada 3 poin yang saya highlight. Poin yang pertama mengenai saham-saham yang memiliki bobot besar di IHSG. Kalau kita berbicara mengenai market Indonesia sedikit berbeda dengan di US market. Karena kita menggunakan metode yang berbeda untuk perhitungan indeks harga saham gabungan kita. Kita menggunakan market weighted index, sedangkan di Amerika sendiri menggunakan price weighted index. Hal ini yang akan menyebabkan ketika kita melihat indeks harga saham gabungan kita, saham-saham yang memiliki market cap besar atau kapitalisasi pasar yang besar, itu yang akan memiliki bobot yang besar pula di indeks harga saham gabungan kita. Oleh karena itu, ketika momennya window dressing yang akan mendongkrak harga daripada indeks harga saham gabungan kita tentunya adalah saham-saham yang memiliki market cap atau kapitalisasi besar. Kita sebagai investor dan trader layaknya untuk poin nomor 1 ini kita bisa melirik ya atau melihat mungkin saham-saham yang secara kapitalisasi besar dan juga secara fundamental baik yang biasanya akan mendongkrak pergerakan harga indeks harga saham gabungan kita di akhir tahun atau di bulan Desember tepatnya. Lalu kita juga masuk ke poin nomor 2 ketika kita berbicara mengenai investasi jangka panjang ataupun jangka menengah, kita berbicara membeli sebuah perusahaan. Jadi ketika kita memanfaatkan momentum window dressing ini juga pastikan emiten atau stok yang kita pilih memang memiliki growth story yang menarik. Sehingga ketika ada dorongan, ada bahan bakar daripada momen window dressing ini, saham-saham yang kita pegang juga akan memiliki potensi upside yang luar biasa. Lalu kita masuk ke poin nomor 3, tentunya juga dengan dukungan fase uptrend dari sisi atau dari kacamata teknikal. Karena seperti yang kita tahu, ketika window dressing terjadi, ketika di Desember IHSG mengalami penguatan, tidak menutup kemungkinan bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa akan ada aja saham-saham dari sektor tertentu yang mungkin masuk ke dalam fase sideways atau mungkin downtrend dan bearish, sehingga ketika kita hold sahamnya kita nggak mengalami keuntungan. Sehingga dari kacamata khususnya para trader di Indonesia mungkin bisa melihat juga dari kacamata teknikal, sehingga bisa lebih cermat dalam memilih emiten yang ingin dikoleksi di portofolio sehingga dapat memilih saham-saham yang memang sedang memiliki tren yang baik, diimbangi juga dengan volume yang baik. Sedikit tips, kita juga bisa mungkin melirik atau mencontek ya daripada
saham-saham yang ada di top holdings reksadana. Karena kalau kita melihat beberapa reksadana saham atau reksadana campuran yang memiliki aset under management yang cukup besar, kita juga bisa melihat bahwa memang yang dilakukan manajer investasi sendiri adalah ingin memperbaiki atau mempercantik daripada portofolio investasi mereka, sehingga kita dapat menggunakan poin nomor 1 ini, yaitu melihat ya atau memperhatikan saham-saham yang ada di top holdings reksadana untuk menjadikan idea kita. Tentunya tetap kita menggunakan analisa dan strategi kita masing-masing, baik dari sisi fundamental dan juga teknikalnya. Saham-saham yang banyak dikoleksi di portofolio portofolio reksadana, ini ada 5 saham, ada saham Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan juga Telkom. Dan kalau kita lihat dari 5 saham ini merupakan saham-saham dengan kapitalisasi besar, dan 4 dari 5 saham ini merupakan bank konvensional yang masuk bank buku 4. Dan seperti kita tahu bahwa di Indonesia sendiri, 4 saham ini, 4 bank besar ini memang secara market cap, secara kapitalisasi pasar memang sangat besar, dan juga biasanya di akhir tahun mendongkrak indeks harga saham gabungan kita. Bahkan salah satu saham yaitu BBNI ya sudah sempat rally terlebih dahulu di bulan Oktober ke bulan November untuk saat ini. Kita juga bisa melihat atau melirik daripada LQ45 bahwa indeks LQ45 ini dapat menginterpretasikan bahwa saham-saham yang memang ada di dalam indeks LQ45 ini merupakan saham-saham yang liquid, secara likuiditas baik, dan secara fundamental, secara market cap juga cukup besar. Dan kalau kita lihat di bulan Juli hingga bulan September, dalam indeks LQ45 ini mengalami sideways yang cukup panjang selama kurang lebih 3 bulan. Lalu ketika kita masuk ke bulan Oktober dan sampai November mengalami rally dan kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini juga dapat menginterpretasikan bahwa ketika menjelang akhir periode atau akhir tahun, ketika menjelang window dressing, bahwa saham-saham yang memang masuk ke dalam indeks LQ45 ini yang membantu atau mendongkrak harga pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Lalu kita juga bahas mengenai 3 sektor yang mungkin bisa kita perhatikan khususnya untuk tahun 2022 atau bahkan 2023. Karena ketika masuk ke momen window dressing ini kita mendapatkan bahan bakar baru. Tentunya ada 3 sektor ini yang cukup menarik menurut saya, khususnya dari segi growth. Yaitu ada sektor teknologi, telekomunikasi, dan juga digital bank. Nah, kita akan bahas mengenai sektor teknologi dan juga bank digital. Di sini ada beberapa poin yang saya highlight. Yang pertama adalah perusahaan-perusahaan teknologi yang berencana IPO atau listing di Bursa Efek Indonesia di tahun depan itu cukup banyak. Diawali dengan mungkin ada Gojek Tokopedia ya, seperti yang kita sudah tahu merupakan karya anak bangsa yang sungguh luar biasa, yang akan juga memiliki kapitalisasi yang cukup besar, yang tentunya akan mendongkrak kapitalisasi daripada sektor teknologi ke depannya, dan juga mungkin ada Si Cepat, Traveloka, dan teman-temannya. Juga kita lihat kalau misalnya di sektor teknologi di Indonesia memiliki ruang growth yang sangat besar. Mengapa? Karena kalau kita sudah masuk ke dalam market misalnya dari tahun 2015, 2016, ini ada sesuatu yang sangat berbeda transisi ketika kita masuk ke tahun 2020 dan 2021. Ketika di 2021 khususnya banyak sekali tech stock, tech company, dan juga digital bank yang mulai booming gitu di Indonesia khususnya, dan bahkan IDX Tekno sendiri juga baru muncul di tahun 2021, sehingga harapan daripada investor di Indonesia khususnya bahwa sektor teknologi ini bisa terus berkembang dan bisa memiliki growth yang baik di masa depan. Lalu kalau kita lihat juga di tahun 2020 ketika pandemi baru masuk ke negara Indonesia, kita melihat juga bahwa hal ini menuntut banyak sekali transformasi digital, seperti pekerjaan kita yang kita sudah mulai work from home, kita tidak keluar, kita menggunakan seluruh aktivitas kita mungkin 80-90% di internet. Sehingga hal ini menuntut transformasi digital yang memang menguntungkan beberapa sektor tech untuk kedepannya, seperti misalnya juga digital banking. Nah, juga kita berbicara sedikit mengenai market Amerika, di mana saham yang terkait teknologi yang mendominasi pasar, bahkan 10 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar merupakan saham teknologi seperti yang kita tahu. Ada Google, ada Apple, dan teman-temannya. Lalu kita juga melihat bahwa potensi pertumbuhan yang luar biasa ketika kita berbicara dengan old economy dan new economy, saham-saham di sektor teknologi dan juga digital bank memiliki pertumbuhan atau growth yang memang luar biasa. Seperti di tahun 2021 banyak sekali saham-saham teknologi yang mengalami beggar atau kenaikan berkali-kali lipat, sehingga ini dapat menjadi suatu prospek yang luar biasa di masa depan. Tentunya kita sebagai investor dan trader juga harus cermat dalam memilih emiten di sektor teknologi ini karena dengan volatilitas yang cukup tinggi sehingga dapat disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Lalu kita masuk ke sektor yang juga cukup menarik yang kita bisa lihat bahwa ada sektor telekomunikasi di sini, bahwa
kenapa telekomunikasi ini menjadi sesuatu yang menarik? Karena kalau kita lihat dari jumlah penduduk di Indonesia yang cukup banyak, perluasan jangkauan pasar juga sangat luas sekali. Lalu kita masuk juga kepada sektor telekomunikasi ini merupakan sektor yang sangat tangguh, sehingga kalau kita lihat daripada kebutuhan masyarakat akan akses data dan informasi yang semakin meningkat, sehingga sangat menarik prospek dan pertumbuhan ke depannya. Juga kalau kita lihat implementasi daripada jaringan 5G, perbaikan infrastruktur yang lebih baik dari sisi misalnya fiber optik dan juga data center, ini juga akan memberikan peluang terhadap perkembangan sektor telekomunikasi sendiri. Jadi ini juga bisa diperhatikan teman-teman. Nah juga kita mungkin sebagai investor retail atau banyak daripada kita yang baru mungkin terjun ke dalam market di tahun 2020, lalu merasakan enaknya nikmatnya market ketika 2020 ke 2021 rally terus. Nah ini ada beberapa tips and trick ya. Yang pertama adalah kita fokus ke saham-saham yang memiliki peluang ketika window dressing. Jadi daripada 750 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, mungkin banyak sekali yang bagus dan layak dikoleksi. Tapi ketika kita memang mau memanfaatkan momen window dressing ini untuk mendapatkan peluang cuan, tentunya kita mungkin bisa meninggalkan sejenak saham-saham yang tidak mendapatkan katalis positif daripada momen window dressing ini dan menggantikannya dengan saham-saham memang memiliki prospek yang baik ketika momen window dressing ini. Yang kedua, kita dapat membuat watchlist saham yang akan dipantau dengan pertimbangan saham-saham yang ada di top holdings reksadana seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ini yang bisa menjadi idea kita dengan melihat saham-saham yang ada di top holdingsnya reksadana. Lalu poin nomor 3, kita sebagai investor dan juga trader tentunya jangan terlalu banyak saham yang kita pegang di portofolio, karena ini akan mengganggu konsentrasi kita dan fokus kita terhadap menentukan entry dan juga exit daripada saham-saham yang kita sudah pegang. Jadi pastikan kita menggunakan strategi yang memang cocok untuk portofolio investasi atau trading kita, sehingga jangan terlalu banyak misalnya 20 atau 30 saham itu nanti kita akan nggak fokus terhadap entry level dan juga exit daripada saham tersebut. Lalu kita juga sedikit mengenai mindset ya teman-teman semua, bahwa memanfaatkan peluang window dressing ini merupakan sesuatu hal yang memang baik, yang memang boleh dilakukan. Saya sendiri juga sebagai investor akan memanfaatkan peluang window dressing ini supaya bisa mendapatkan momen dan bisa mendapatkan cuan. Tapi yang perlu diingat bahwa perjalanan investasi bukan hanya momen daripada window dressing aja. Jangan sampai salah kaprah, jangan sampai karena ada momen window dressing di penghujung tahun atau di akhir 2021 ini sehingga banyak investor yang mulai masuk ke market, mulai membeli saham-saham, lalu ketika window dressing atau January effect misalnya sudah selesai, lalu mengeluarkan portofolio dan sudah tidak investasi lagi. Kita harus selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan, tujuan investasi kita adalah untuk mencapai tujuan finansial kita, dan momen window dressing ini hanya dimanfaatkan untuk kita mendapatkan cuan tambahan ya, tapi tetap stick kepada plan jangka panjang. Lalu kita juga bahas mengenai sedikit tentang psikologi, bahwa seperti yang kita tahu momen window dressing ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh para trader dan juga investor di Indonesia, bahwa penguatan yang terjadi di bulan Desember ini berdasarkan data juga hit rate-nya di atas 90%, sehingga kita sebagai investor dan juga trader jangan terlalu percaya diri dan greedy. Apalagi sampai misalnya kasus-kasus seperti pinjaman online yang kita gunakan untuk melakukan investasi saham, itu sangat berbahaya. Karena sekali lagi, suatu kepastian baru di dalam market adalah ketidakpastian. Tidak ada yang tahu, bisa saja market terjadi anomali dan mungkin tidak terjadi penguatan. Sehingga kita sebagai investor tetap harus secara objektif menganalisa saham-saham yang memang kita mau pilih. Lalu tetap gunakan strategi dan dalam investing dan trading sesuai gayanya masing-masing, baik value investing, growth investing, ataupun swing trading. Gunakan strategi masing-masing untuk meminimalisir resiko. Karena suatu strategi yang memang sudah kita kuasai tentunya akan membantu kita untuk meminimalisir kerugian ataupun resiko yang ada di market. Lalu kita juga poin nomor 3 juga penting yang relate dengan poin nomor 1, bahwa jangan pernah beranggapan bahwa bulan Desember itu pasti cuan. Akan selalu ada momen anomali ataupun saham-saham mungkin yang tidak mengalami penguatan ketika window dressing. Lalu poin nomor 4, keputusan beli saham harus tetap didasari dengan analisa objektif, bukan hanya sekedar window dressing. Jadi tetap kita lihat dari sisi fundamentalnya, dari sisi teknikalnya, price actionnya, baru kita bisa masuk ke suatu saham tersebut. Ini strategi simple ketika kita ingin melakukan investasi, khususnya kita back to basic, kita melihat kepada fundamental dari awal lagi, bahwa kita bisa menggunakan top down analysis sebagai pilihannya, bahwa kita melihat daripada makroekonomi terlebih dahulu, baru kita masuk ke sektor analysis, baru kita masuk ke emitennya secara fundamental, baik secara fundamental maupun teknikal. Karena dengan menggunakan top down analysis ini tentunya room of error atau ruang kesalahan kita akan jauh lebih kecil ketimbang kita salah memilih sektornya. Kita katakan saja misalnya digital banking, sektor digital banking yang waktu itu lagi hype ya. Ketika kita sudah tahu bahwa sektor
digital banking ini sudah dapat nih momennya daripada di Indonesia, dan kita melihat bahwa ada beberapa saham yang memang menjadi rajanya di sektor digital bank maksud saya, dan itu bisa kalian perhatikan, bisa kita perhatikan, baru kita analisa secara fundamental dan juga teknikalnya sehingga kita bisa menentukan entry level yang memang cocok sesuai dengan price action. Nah tentunya sekali lagi dengan sektor rotation yang cukup cepat di Indonesia seperti yang kita tahu sendiri, ini akan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi investor dan trader yang juga mengikuti story daripada sektor-sektor yang memang lagi boom. Nah, lalu juga kita masuk ke poin nomor 3, yaitu gunakan money management yang baik, karena jangan sampai kita merusak portofolio kita karena money management yang memang tidak cocok atau tidak pas. Lalu yang keempat, tetap gunakan strategi yang cocok. Seperti yang kita tahu, banyak sekali orang yang memiliki strategi berbeda. Ada yang melakukan value investing, ada yang melakukan swing trading atau position trading dan lain-lain. Sehingga yang kita perlu perhatikan adalah ketika kita masuk ke dalam market, yang kita ingin dapatkan itu adalah cuan. Jadi apapun metode atau strategi yang kita lakukan, selama itu bisa menghasilkan cuan, itu sah-sah saja. Ya. Dan juga poin yang terakhir, yaitu sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Khususnya untuk investor pemula yang baru masuk ke dalam market, kita bisa melihat bahwa banyak sekali yang melakukan investasi atau trading udah cuan nih, misalnya 1 atau sampai 5 bulan, lalu di dalam waktu singkat misalnya 10 hari atau 2 minggu, lalu sebuah cuannya bisa ludes gitu habis. Kenapa itu bisa terjadi? Karena banyak sekali investor yang masuk ke market dengan profil resiko misalnya konservatif, ketika mereka udah bisa mendapatkan cuan, efek daripada fear of missing out, greedy dan percaya diri yang terlalu berlebihan menyebabkan merusak daripada profil resiko yang mereka buat sendiri, sehingga mereka mengalami kerugian dan akhirnya nggak mau gitu masuk lagi ke dalam market. Sehingga hal-hal ini yang perlu memang kita hindari. Untuk eksekusi ketika kita masuk ke dalam market, poin yang pertama adalah kita harus tetap disiplin stop loss ketika misalnya ada support yang sudah jebol atau tanda reversal trend dari tren yang tadinya uptrend menjadi downtrend. Kita tetap harus disiplin karena momen daripada window dressing sendiri nggak bisa menyelamatkan kita dari saham-saham yang memang secara tren sudah patah, sudah jelek. Walaupun IHSG atau indeks harga saham gabung kita mengalami penguatan, bisa saja saham-saham tersebut yang secara tren sudah tidak baik mengalami penurunan, sehingga sekali lagi window dressing belum tentu bisa menyelamatkan. Jadi ketika kita sudah memiliki plan yang jelas, tetap kita harus disiplin dan stick on plan. Poin nomor 2, kita bisa memanfaatkan momentum ketika terjadi pullback. Jadi kalau kita lihat daripada banyak sekali investor retail yang mengatakan bahwa takut nyangkut di pucuk, ya seperti itu bahasanya, nyangkut di pucuk, bahwa kita melihat ketika market sudah rally, IHSG sudah rally, saham-saham sudah rally, kita bisa memanfaatkan momen pullback untuk menjadikan entry point, sehingga kalau misalnya pun terjadi minor correction, kita tetap aman dan nggak mengalami kerugian karena nyangkut di pucuk misalnya. Lalu kita juga ingat peluru kita adalah cash, jadi selalu sediakan agar ketika dapat momennya kita masih punya buying power untuk menyerok saham-saham yang memang secara potensi cukup baik. Ini titipan kepada investor pemula khususnya yang baru masuk ke dalam market, ya, ataupun trader pemula yang baru masuk ke dalam market, yang ingin saya sampaikan mengenai sedikit efek compound interest adalah konsep daripada investasi kita dan tujuan investasi kita di jangka panjang. Bahwa jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan cuan ataupun kita memanfaatkan momen window dressing ini, kita lupa terhadap tujuan kita, tujuan utama kita melakukan investasi. Sehingga di sini saya tampilkan sedikit data bahwa ketika kita menggunakan konsistensi dalam waktu dan compound interest ini akan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Kita ambil contoh di sini 2 juta. 1 bulan kita investasikan selama 30 tahun, yaitu kurang lebih uang kita menjadi 720 juta. Kalau kita taruh saja, kita tabung tanpa return sama sekali. Tapi ketika kita sebagai investor, khususnya generasi milenials, investor-investor yang muda yang baru masuk, kalau kita lihat juga jumlah investor yang naik sangat signifikan, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa hal ini menjadi sesuatu yang menarik ketika kita sudah kenal ke dalam market, bahwa di saham sendiri bisa memberikan return yang luar biasa. Kalau kita ambil rata-rata saja return dalam 1 tahun 15%, hasil daripada investasi kita bisa menyentuh 14 miliar dengan modal hanya 2 juta setiap bulannya menggunakan metode lower cost averaging. Hal ini sangat luar biasa sehingga mengingatkan kembali lagi kepada teman-teman tetap balik ke fundamental awal ketika kita memiliki tujuan investasi dalam jangka panjang. Lalu kita juga harus memiliki mindset bahwa investasi itu bukan cumanlah 1 hari, 1 minggu ataupun 1 bulan, tapi jangka panjang. Bahkan Warren Buffett juga sempat menyampaikan bahwa semua orang bisa kaya, tapi nggak semua orang sabar untuk menjadi kaya. Satu lagi ini reminder untuk kita semua yang perlu kita ketahui dan harus kita juga sadari bahwa market Indonesia sendiri termasuk waveform efficient market hypothesis. Dimana kalau kita lihat banyak sekali saham-saham yang secara fundamental baik, tapi pergerakan harganya cenderung sideways saja atau cenderung menurun. Tapi seperti saham-saham yang kita lihat
secara fundamental mungkin kurang baik, tapi ada aja yang terbang gitu sahamnya. Nah inilah yang terjadi. Jadi ketika kita mau cuan memang lebih banyak di dalam market, kita harus ikutin story apa yang ada di dalam market. Ketika kita ikutin story-nya, sektor rotationnya tepat, kita melakukan sektor analisis yang tepat, sehingga kita bisa mendapatkan cuan yang luar biasa. Tetapi jika kembali lagi kita sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Di sini juga ada tips and trick buat teman-teman yang mungkin baru masuk ke dalam market dan nggak mau pusing terhadap banyak noise sekali di dalam market kita, adalah kita bisa memilih saham kategori Stalwart Peter Lynch dan dengan company growth yang oke, company health yang oke, dengan komponen annual growth rate atau CAGR sebesar 10 hingga 15% per tahun, sehingga kita bisa invest ya 10 sampai 20 tahun ke depan, tentunya dengan analisa berkala setiap 3 bulan terakhir. Juga salah satu syarat yaitu tren dalam time frame besarnya yaitu uptrend. Misalnya salah satu contohnya adalah saham BBCA setelah mengalami stock split juga dapat indikasi positif mungkin dari segi likuiditas yang mulai meningkat sehingga harga sahamnya juga sempat naik. Tapi disclaimer ini. Dan juga jangan sampai khususnya kita di pelaku pasar modal, jangan sampai kita beli saham kalau kita nggak ngerti perusahaannya seperti apa, secara fundamental seperti apa, dan juga jangan sampai kita membeli sebuah saham karena hanya ikut-ikutan misalnya orang lain ya tanpa disadari dengan analisa secara objektif. Dan juga terakhir yang harus kita lakukan ketika kita masuk ke dalam market, kita harus tahu apa yang kita sebenarnya beli secara fundamental kualitatif, secara fundamental kuantitatif, sebenarnya story apa yang ada di dalam perusahaan ini. Kita harus mengetahuinya sehingga kita juga akan tahu tujuannya. Kira-kira kita akan hold saham ini dalam jangka waktu berapa lama, karena jika kita sudah mendapatkan suatu saham yang bagus, misalnya kategori saham cyclical dan kita hold selama 5 tahun, itu tidak akan memberikan keuntungan yang besar kepada kita karena kategori sahamnya adalah cyclical, sehingga kita sebagai investor harus cermat memilih saham-saham dengan kategori yang memang cocok sesuai dengan tujuan investasi kita. Kita juga harus memiliki plan kapan kita akan entry, kapan kita akan melakukan take profit, kapan kita akan melakukan cut loss ya. Jadi juga dengan didasari dengan money management yang baik serta psikologis yang sehat. Sekian daripada materi dari saya kembalikan kepada Mbak Eksis. Wow, keren banget Ko Dennis, materinya jelas banget, singkat, padat, dan jelas gitu ya. Dan dari tadi ngikutin sambil ngangguk-ngangguk karena relate banget nih. Pastinya sama Sobat Cuan juga nontonnya sambil ngangguk-ngangguk karena insight-insightnya banyak banget. Dan tadi betul kata Ko Dennis gitu ya, momen window dressing ini kan sebenarnya momen yang bagus yang bisa kita manfaatkan dan itu halal gitu ya. Nggak masalah gitu kalau mau memanfaatkan momen ini, tapi kalau kita nggak tahu cara memanfaatkannya, nggak akan menolong juga nih ya window dressing itu. Nah nanti kita akan ulas lebih dalam lagi nih bersama dengan Ko Dennis. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lebih banyak bagaimana caranya kita bisa mencari peluang cuan di momen window dressing ini. Nah rangkaian acara CNBC Indonesia X Ajaib Trader Summit and Competition 2021 masih akan kembali. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami di CNBC Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.